Oke ya dulurku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di vlog kali ini. Oke, buat teman-teman ya, dalam kesempatan di sore yang cerah ini, seperti biasa saya berada di ductingnya dari Progres PLTU Suralaya unit 9 dan 10, yaitu proyek PLTU dengan kapasitas 2 kali 10.000 MW. Oke, lanjut ya. Jadi seperti kalian lihat di depan kita itu ada ducting yang berjejer tinggi. Nah, ini barusan di assembly dari rombongan tim assembly dengan di secondary-nya di FD fan ya, atau untuk jalur angin. Jadi tingginya ini baru selesai di assembly ya. Tadi sempat ke situ, kurang lebih tingginya itu 4 meter dan untuk lebarnya sekitar 3,5 meter. Jadi masih ada sambungan atau joinan lagi di sebelah sininya. Dan untuk progres kali ini itu adalah terpantau dengan keadaan seperti biasa ya. Ada sedikit penambahan dari bagian sini. Struktur sini udah mulai terpasang naik ke atas, dan di bagian boiler juga selobongnya sudah mulai terpotong ke bawah ya, dan nantinya akan diisi dengan ducting kayak gini ya di bagian atas sana. Oke, dan sini juga di bagian sampingnya ya, jadi tampak seperti itu. Dan itu bagian atas nanti akan ditutup. Bagian atas itu tuh nanti akan ditutup ya. Dan ini udah mulai weldingan udah mulai selesai, tinggal finishing dan painting atau pengecatan baru nanti akan diangkat dan diganti lagi dengan assembly atau material yang baru lagi ya. Oke, dan di bagian depan juga di sebelah sini udah mulai terpasang juga ya. Bisa kalian lihat, bisa lihat sendiri. Jadi kayak ginilah kondisi saat ini dan kondisi terkininya. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu progres selesai ya, dan tetap selalu konsisten dengan jaga keselamatan. Jadi cuaca kali ini sangat cerah ya. Tadi pagi Jumat berkah. Kenapa dibilang saya berkah? Karena dari pagi jam 8 sampai jam 11 hujan ya, hujan lebat, dan sisanya itu panas sih luar biasa dari jam 1 sampai sore ini ya. Dimana badan kita itu ya mudah-mudahan tetap masih terjaga dengan staminanya dan terjaga juga ya, jadi sehingga buat keselamatan kita tetap terjaga. Nah, sedangkan di bagian depan ketika Anda lihat itu ada terpal yang berada di gunung tuh. Nah, itu. Nah, jadi saya sedikit jelaskan lagi ya, kenapa dikasih terpal, dengan tujuannya apa. Jadi yang pertama untuk melindungi juga dari material dengan terkena panas matahari ya. Terus yang kedua supaya pengelasannya tidak poros, karena kalau misalkan terkena angin itu akan memakan waktu, atau tentunya itu memakan waktu ya, karena mungkin pengelasan akan sedikit poros itu ya. Kalau biar bahasa cepat mudah dipahami, pada bolong-bolong itu. Jadi tujuannya itu pemasangan terpal. Yang kedua, yang utama itu tetap untuk melindungi kita sebagai pekerjaan supaya tidak panas ya. Kita bisa bayangin sendiri kan ya, pekerjaan berat dengan kondisi yang cuacanya sangat panas kan resikonya juga tinggi ya. Panasnya berlebihan di badan pun juga nggak baik gitu. Begitu juga kebalikannya, dinginnya berlebihan di badan juga nggak baik. Oke, lanjut lagi di progres kali ini di bawah. Nah, yaitu ini adalah progres kita atau progres saya
Saya ambil dari gambar dari atas ya. Ini ada progres FD fan dengan ukuran 4300 kali 4350. Jadi untuk ketemu diagonal dimensinya jadi 6915. Jadi mungkin kayaknya besok akan saya review atau lebih dalam lagi ya tentang proses bagaimana pemasangan dari gues plat dan pipanya ini. Jadi dikasih palang-palang ini supaya menjaga biar tidak kalau bahasa sini itu biar tidak keder. Jadi materialnya biar tidak keder ya, kena getaran anginnya, karena ya judul dari nama judulnya aja, judul dari fan itu kan dari angin ya. Itu untuk entah ini pendorong anginnya atau jalurnya, ya intinya tetap di bagian perangin-anginan. Jadi progres kita sudah 90%, tinggal finishing. Yang tinggal finishing dan tinggal nunggu pengecekan dari QC itu tersendiri. Dan untuk progres selanjutnya yaitu sudah menanti di sebelah kiri saya, itu progres di FD fan juga dengan ukuran dan dimensi sama, tapi kalau yang ini yang R yang udah kita kerjakan ini udah hampir selesai 90%. Yang itu yang L, jadi LR dengan yang berada di boiler unit 2 atau unit 10-nya. Dan selanjutnya lagi mungkin ya, kalau udah assembly udah kelar di sebagian sana, kita mungkin akan dioper sebelah sana kan. Dan tetap aja pekerjaan kita terus di sini sampai material yang ada di assembly ini udah habis, baru mungkin atau pengurangan atau orang kantor juga bisa ngelihat kinerja kita ya. Siapa tahu lebih baik, lebih bagus, dipertahankan. Jadi oke, dan untuk di selopong 3 itu, selopong 3 yang ini berjejar 1, 2, 3 udah finishing, udah sesuai target mungkin ya, karena ini tidak diperpanjang dan ini udah rata ya. Nggak tahu untuk tujuannya apa. Pokoknya ikuti terus ya di vlog kali ini, dan vlog selanjutnya akan lebih mungkin ada lebih spesial lagi ya. Oh ya, dan untuk di bagian sana tuh, ini ada structure ini, bagian beam ini udah mulai terpasang juga, 1, 2 dan sini juga ya udah mulai terpasang. Dan itu udah mulai penyetelan dari tangki-tangki yang kayak gini bentuknya ini. Udah mulai tinggi juga ya kan. Dan itu adalah batas akhir dari unit boiler unit 2. Batas akhirnya udah segitu ya, jadi nggak ditinggikan lagi, tinggal mungkin dari pemasangan atap atau ada asbesnya juga untuk pelindung ya, dan pengoneksikan. Untuk bagian piping, di bagian piping saya kurang jelas dan kurang tahu juga sih bagian piping. Yang jelasnya di bagian piping itu lagi berjalan, mungkin di bagian itu tuh arah apa, pipa-pipa yang dari publikasi yang ada video sebelumnya itu. Jadi teman-teman ya, hari Jumat ini tanggal 17 April, dan sebentar lagi akan mendekati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan puasa full 30 hari. Amin. Dan ya tadi ada sedikit kendala dari genset itu sendiri yang asapnya kelihatan nih. Nah ini asapnya nih. Jadi genset ini tadi agak sempet mogok ya, cuman gak kerekam karena ada petugas atau pengawas, jadi nggak enak untuk merekamnya ya. Nah itu lagi pengangkatan pengecoran, akan saya zoom nih. Tuh. TC atau tower crane. Tuh. Jadi saya juga kurang paham juga itu buat apa, buat tabung-tabung itu ya. Kita buat penyimpanan apa atau gimana, kurang paham juga. Dan kayaknya mungkin ada jalur juga nih dari sini ke sana itu, tahu jalur gantung apa gimana tuh. Yang jelas ya itu PLTU ini
dikategorikan sebagai PLTU besar ya, karena kan dari unit-unit yang lain juga nggak segede ini, maksudnya loh, dari unit ke di bawahnya unit 8, 7 gitu, nggak sebesar unit 9, 10 ini, dan kapasitasnya juga nggak sebesar unit yang baru ini. Kalau ini kan ditargetkan dengan 2 kali 10.000 megawatt kan, dengan tujuan ke Jawa Bali gitu ya, untuk konsumsinya. Jadi semakin kayaknya sih di Suralaya ini atau mungkin di Indonesia ini ya, kayaknya PLTU terakhir yang berada di Banten sini, bukan di Indonesia ya tapi di Banten ya, kayaknya itu PLTU terakhir. Dan dengan dengar kabar juga di bagian Gerem juga ada PLTU, cuman bukan punya negara ya, jadi buat Persero apa namanya, buat perusahaan sendiri lah intinya tuh. Kalau ini kan buat negara ya, cakup dari Pulau Jawa dan Bali. Jadi masyarakat yang jauh di sana udah terkena apa ya? Terkena dampaknya yaitu listrik. Jadi tinggal nunggu tagihan aja. Langitnya juga cerah banget bro buat teman-teman ya. Langitnya sangat cerah dan luar biasa. Karena terkaget ya, dari pagi itu hujan gede, nyampe sorenya panas ya ampun. Untuk nggak bulan puasa, kalau bulan puasa ya mudah-mudahan bisa lah. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Mungkin semoga ini bisa membantu dan bisa lebih. Jika ada pertanyaan boleh silakan tulis di komentar ya. Dan buat teman-teman minta dukungannya di channel vlog kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.